dengan tujuan yang pasti, yaitu Roh Kudus berbicara dengan jelas. Saya mendengar sendiri, bukan hanya dari penyampaian hamba-hamba Tuhan, tetapi saya dibawa di dalam roh. Bahkan entah itu di dalam roh atau bersama-sama dengan tubuh. Kalau Bapak Ibu nanti baca di 2 Korintus 12, pengalaman dari Rasul Paulus, itu pun saya alami. Di mana saya tidak tahu saya pergi berhadapan dengan Tuhan yang adalah Allah yang berkuasa itu, yang namanya Yesus Kristus Tuhan, yang menyatakan dirinya kepada saya. Itu saya tahu, saya seolah-olah pergi dengan tubuh. Tetapi saya juga tahu bahwa saya sementara di tempat tidur, baru masuk alam bawah sadar. Habis berdoa, lantas roh itu dibawa, seolah-olah juga saya merasakan bahwa tubuh saya, karena saya seperti orang biasa, berjalan dan bertemu dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita mendengar kesaksian, hati-hati kita jangan terus terbawa. Karena hari ini banyak orang bilang, dong ketemu Tuhan Yesus di pemuka model begini begitu. Saya bingung. Sebab manusia kita manusia berdosa. Dan amat sulit untuk bertemu dan melihat wajah pribadi Yesus. Dan nanti dong bilang Yesus ke model ini, Yesus ke model itu. Saya tidak pernah ada di dalam Alkitab yang memberitahukan Yesus model begini begitu. Sedangkan Alkitab mengatakan manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Tuhan. Bagaimana orang bisa melihat Yesus yang seperti gambar-gambar yang ada? Padahal gambar-gambar itu adalah imajinasi daripada orang-orang Kedar. Bagaimana kita orang Kristen sendiri sudah tahu, tapi orang Kedar belum tahu? Itu juga aneh-aneh. Bapak Ibu, saya dibawa dan benar-benar saya berbicara dengan roh yang namanya Yesus. Tapi saya tidak diperbolehkan untuk melihat Tuhan. Ketika saya terrebah melintang begini dan mau lihat Tuhan, dia bilang, engkau orang berdosa, tidak layak. Maka dengan rebahan yang itu penyembahan yang benar seperti salib, saya berbicara dengan Sang Maha Kuasa. Dan dia berbicara, dia menyampaikan, ingat, aku memanggil engkau dengan rencanaku, yaitu melalui kuasa yang kuberikan kepadamu. Beritakan, sampaikan dengan tegas, berani, akulah Tuhan, jangan kompromi, dan bawa jiwa kepada Tuhan. Jika engkau melakukan yang lain, aku akan menghukum engkau. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk itulah, maka ketika kami mulai melayani dan sampai saat ini, kami tidak pernah berusaha sedikit pun dalam pikiran, ketika kami melayani, kami membawa harta, atau segala sesuatu orang itu masuk ke persekutuan doa. Kami tidak suka itu. Motivasi kami melayani bawa orang ke Tuhan melalui persekutuan doa yang mereka alami dan percaya betul itu hamba Tuhan itu dipakai Tuhan. Melalui itu Bapak Ibu, kami sudah belasan tahun kami melayani bersama-sama. Tuhan memanggil lagi banyak hamba Tuhan yang hanya karena diikat dengan kasih mereka ada bersama dengan kami melayani. Dan jujur kami terbuka bahwa sekiranya kalau benar-benar jiwa-jiwa yang kami melayani mereka betul-betul mau bersyukur dan ingat terhadap janji mereka, saya pikir ini tempat tidak bisa muat. Tambah lagi juga tidak bisa muat. Karena saya mau bilang, dari semua persekutuan doa mungkin yang ada di dunia, tidak ada yang punya pengorbanan seperti kami di tempat ini. Kami melayani dari hari ke hari sampai jam 12 malam, jam pagi kami melayani terus. Dan yang berikut, kami melayani Bapak Ibu, kami tidak pernah menyusahkan satu orang pun dengan jalan memaksakan dan merugikan mereka. Malah kami melalui kami memberikan hal-hal yang baik. Tetapi menjadi persoalan bahwa setiap banyak yang mendatangi tempat ini didoakan, habis itu ketika dalam permasalahan mereka datang, keluarga demi keluarga, saudara, kakak adik datang semua. Dengar firman Tuhan. Lantas apa yang Tuhan mau katakan kami sampaikan. Bahkan Tuhan berbicara setiap jiwa yang dalam penderitaan, aku membawa ke sini, engkau harus berlaku sebagaimana Paulus mengikat mereka
dalam persekutuan dengan Tuhan mereka harus menjadi mempelai perempuan, dan saya Kristus menjadi mempelai laki-laki. Kamulah yang mempersatukan melalui persoalan apa yang mereka alami. Dan karena itu Bapak Ibu mungkin hanya ada di tempat ini. Saya tidak tahu, tapi saya yakin hanya ada di tempat ini yang pelayanannya boleh begitu. Setiap jiwa-jiwa yang datang, aturannya yang pertama yang Roh Kudus sampaikan, bahwa setiap jiwa yang datang di sini tidak pernah dikehendaki memberi apapun juga kepada kami. Itu dilarang. Nanti mau bagaimana itu, tapi dalam melayani dilarang memberi apapun juga bagi hamba Tuhan. Yang kedua, bahwa setia ikut persekutuan doa. Nanti melalui pribadi yang mengalami persoalan, karena dia mengalami, Tuhan dia bersaksi bagi keluarga, saudara, dan juga siap ketika ditolong pengalaman bersama Tuhan itu siap dibagikan bagi orang lain. Dan itu Bapak Ibu, kami setiap mendoakan setiap jiwa itu selalu kami lakukan. Tidak pernah kami tidak lakukan. Tetapi dari kesemuanya itu, dalam setiap pemberitaan pelayanan kami, mereka berjanji sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, berdoa. Tetapi selang beberapa waktu, oleh karena berbagai keadaan, ketidakpercayaan mereka dengan sungguh-sungguh, oleh karena mereka datang ke tempat ini bukan karena memang mencari Tuhan, tapi karena memang sudah tidak punya jalan keluar. Entah mereka mendengar di tempat ini Tuhan bekerja atau apa yang bekerja, karena bilangnya di sini bisa kasih berdoa bikin baik. Padahal tidak demikian. Yang ada di sini adalah setiap orang yang datang terbuka dengan Tuhan, percaya, mengakui segala yang Tuhan sampaikan dan berjanji berubah, Tuhan yang menyembuhkan. Dan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, dalam pemberitaan pelayanan kami yang betul-betul berkorban, siap apapun kami ada di tempat mereka, mau jam 12 malam, jam 11, jam berapa kami pergi, kami siap lakukan. Tetapi yang menjadi kekecewaan dan menjadi pertanyaan kami, apalagi kurang kami. Kalau di tempat lain setiap kali mau doa nanti harus begini, hamba Tuhan harus menipu, membohongi orang pakai firman, sehingga orang-orang yang dilayani harus berkorban, harus bikin begini. Nah, di sini kami mulai dari awal kami katakan dilarang. Lantas kami mendukung, mensupport dengan berbagai hal-hal yang ada pada kami mendukung. Tapi kenapa orang tidak mau setia? Kenapa orang tidak mau datang? Mereka hanya ada mau datang ketika punya persoalan. Dan ketika punya persoalan, kadang-kadang mungkinkah mereka beranggapan bahwa di kami ini Tuhan. Padahal waktu awal-awal ketika baik kami berbicara, mereka menolak. Mereka katakan dong si Tuhan saja. Ada banyak orang buat begitu dong, terlalu lebih-lebih, harus paksa begitu. Mereka tidak mau ikut apa nasihat Tuhan. Tapi ketika koma, barulah mereka memaksa kami harus berdoa supaya baik. Loh, lantas bagaimana? Nanti sukoma susone bisa mau mengaku selesaikan, barulah datang supaya kau mulai berdoa pakai roh, sudah mulai bisiko rebut di roh di dalam alam maut. Lah ini sulit. Lantas ketika itu tidak terjadi, entah mereka mulai kecewa dengan kami atau kenapa? Karena ternyata mereka berpikir bahwa hamba Tuhan di situ bisa kasih kembali nyawa. Ternyata tidak bisa. Lantas ada lagi yang banyak ketika ditolong, sekedar ditolong habis selesai dan hilang. Bahkan juga ketika dalam doa-doa kami, Roh Kudus berbicara bahwa iblis begitu cemburu. Dia akan membuat banyak orang yang datang untuk tidak sejahtera, tidak suka di tempat ini. Mereka hanya datang karena mereka punya beban berat, tapi mau cari Tuhan tidak mau. Lantas kami juga, terkhususnya saya berpikir, Tuhan, kalau dengan demikian kasihan mereka pasti binasa. Bukankah saya dulu yang begitu tegar tengkuk, yang begitu keras tidak suka, tapi lewat dukungan banyak hamba Tuhan, cara Tuhan saya ditolong. Karena itu jalan keluarnya seperti apa? Bahkan Bapak Ibu, di sini kami tidak menyembunyikan satu rahasia apapun. Persoalan yang mereka alami dan itu warisan yang akan nanti menimpa keluarga saudara, kami beritahukan dengan pasti. Memberikan jaminan dan Roh Kudus, firman Tuhan memberi kepastian. Dan mereka iya, amin amin. Tapi habis itu tidak pernah melanjutkan lagi. Karena itu Bapak Ibu, bahkan juga menurut apa yang dikehendaki Roh Kudus, kami diminta untuk masuk dalam doa. Karena itu Bapak Ibu yang ada anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kebaikan Tuhan,
di dalam doa-doa Bapak Ibu, ingatlah, tolonglah berbeban bagi jiwa-jiwa yang sementara ini ditipu iblis. Ketika mereka punya beban persoalan, mereka datangi tempat ini, mereka berjanji, tapi setelah itu mereka tidak setia. Sehingga dengan demikian, nanti ketika kami masuk dalam doa puasa atau pergumulan, Roh Kudus melalui dukungan doa Bapak Ibu semua berbicara kepada kami. Persoalannya ada di apa? Sehingga dengan demikian begitu banyak jiwa yang datang ke tempat ini, mereka mendengar segala sesuatu yang betul tidak pernah dibuka Tuhan buka dan sampaikan, dan mereka akui itu semua. Tetapi kenapa mereka tidak mau setia? Nah, mungkinkah itu ada kelemahan mereka? Maka kami harus sebagai hamba Tuhan mengetahui itu untuk kami boleh menolong mereka. Tapi kalau kelemahan kami, maka Roh Kudus menolong kami, memberitahukan supaya di waktu-waktu ke depan kami boleh dapat berubah, sehingga dengan demikian sekiranya mungkin apa yang dikatakan Tuhan melalui visi Tuhan, bahwa melalui kepercayaan yang kuberikan kepada kamu dan banyak yang aku panggil bersama dengan kamu, kalau kamu sehati sepikir pada waktunya apa yang dinubuatkan, begitu banyak jiwa yang akan datang mencari Tuhan melalui tempat ini. Bahkan bukan dari tempat ini, dari tempat lain yang jauh dari benua juga mereka cari mau datang. Karena kebenaran yang Tuhan bukakan akan luar biasa. Karena memang kami tidak pernah mencari apapun juga. Nah, ini harus ada dukungan dari semua yang ada, yang merasakan bahwa pernah mengalami pertolongan Tuhan. Maka kami hanya minta, tolong kami di setiap doa Bapak Ibu berdoa, Tuhan tolong. Kenapa itu jiwa-jiwa dong? Kok begitu? Kok kami bisa Tuhan tolong ketika punya persoalan? Nah, habis itu disampaikan kami setia, kami ada. Kenapa mereka tidak setia? Mungkinkah kesalahan daripada hamba-hamba Tuhan? Tuhan juga berbicara. Kalaupun kesalahan mereka, bagaimana hamba-hamba Tuhan itu harus buat? Nah, ini yang merupakan keluh kesah kami, yang juga sebagai hamba Tuhan kami tidak mungkin dapat menyelesaikan sendiri kalau tanpa dukungan Bapak Ibu semua. Karena kami mengingat Petrus terpenjara, Petrus tidak lagi berdaya, tapi melalui dukungan doa jemaat, Roh Kudus, malaikat menolong Petrus sehingga memampukan Petrus keluar dari keterikatan dalam penjara itu. Ini bagian kesaksian saya. Kiranya melalui dukungan doa Bapak Ibu semua, maka di waktu-waktu mendatang, ketika Tuhan bawa anak-anak Tuhan siapapun yang berbeban berat, maka setelah itu ucapan syukur mereka yang mereka harus lakukan, setia, bergaul karib dengan Tuhan, mengalami Tuhan, melanjutkan bagi keluarga-keluarga. Supaya dengan demikian, melalui kita semua bergandengan tangan, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC.